Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita banyak sekali nikmat dengan aneka rupa dan wajah. Dan dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berkehendak untuk mengambilnya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ada di antara kita yang mendapatkan musibah dengan wafatnya salah satu anggota keluarga kita. Ada pula yang dicabut sebagian penghasilannya. Ada pula nikmat yang lain yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, dari semua nikmat Allah yang dicabut oleh Allah dari seorang mukmin, lalu mukmin itu bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali satu nikmat yang apabila nikmat ini dicabut gak ada gantinya. Nikmat yang satu itu adalah nikmat agama. Karena itulah, kalaupun dalam hidup di dunia ini manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya musibah, Nabi SAW memohon kepada Allah, jangan sampai musibah yang menimpa beliau dan umat beliau adalah musibah yang merugikan agama beliau dan umatnya. Sebagaimana disebutkan dalam doa beliau dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Karena ketika musibah ini merugikan agama kita, nikmat agama dicabut oleh Allah, tidak ada gantinya. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berpesan dalam Al-Quran agar nikmat Islam itu dijaga sampai mati. Sebagaimana dalam ayat yang sering dikutip oleh para khatib, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah saat kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Nabi SAW juga pernah berpesan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku dengan 10 kalimat. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "La tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa in hurrikta." Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun kamu akan dimutilasi, meskipun kamu akan dibakar. Artinya nikmat ini, nikmat agama ini jaga baik-baik, jangan sampai hilang meskipun harus mengorbankan yang paling berharga bagi diri kita, yaitu nyawa. Itu pesan Rasulullah SAW. Karena sekali lagi, ketika nikmat agama itu hilang, maka jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada gantinya. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga nikmat agama ini, salah satu yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran adalah jangan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, dan jangan ikut terlibat dalam kegiatan kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Rasulullah SAW bertetangga dengan beberapa non-muslim yang beragama Yahudi ada, munafikun banyak, demikian pula orang-orang Nasrani dan orang musyrikin yang berada di sekitar beliau. Dan tentu saja dalam interaksi itu akan ada potensi pelanggaran. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kaum muslimin agar jangan sampai melakukan pelanggaran itu. Salah satu di antara pelanggaran itu adalah ikut hadir dalam kegiatan perayaan maupun ibadah yang dilakukan oleh non-muslim di tempat ibadah mereka.
Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 140, Allah mengatakan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi." Telah turun kepada kalian dalam Alkitab peringatan, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dipermainkan, mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, mendengar perbuatan kesyirikan, kekufuran, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kalian ikut bergabung bersama mereka. Sehingga sungguh sangat aneh kalau ada kaum muslimin dimanapun dia berada, di ormas manapun dia berada, kemudian ikut hadir di gereja, memuji aliran yang menyimpang seperti Bahaiyah dan yang lainnya, yang itu sebenarnya adalah program orang-orang liberal. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia membahas permasalahan dunia yang sifatnya mubah. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan, innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Kalau kalian ikut hadir bersama mereka, berarti kalian mithluhum, seperti mereka. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disebut oleh Allah sebagai bagian dari orang kafir, disebabkan karena kita ikut nimbrung bersama orang-orang kafir. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah gambarkan dalam Al-Quran, surga itu sangat luas. Luasnya seperti langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah nyatakan di beberapa ayat, di antaranya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Jamaah yang dimakan Allah, kita ukur fisik kita. Badan kita ini kalau dibandingkan dengan langit dan bumi, ibarat setitik debu yang mungkin gak kelihatan. Misalnya kita naik ke atas gunung, lalu kita melihat ke arah bentangan yang sangat luas, betapa kecilnya kita. Yang menjadi pertanyaan, manusia seperti kita yang ukurannya setitik debu, apa sulitnya kalau bisa mendapatkan tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Sangat luas. Sehingga untuk bisa mendapatkan yang demikian luas sementara kita ini sangat kecil, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa berusaha untuk mendapatkan tempat yang demikian luas itu, sementara kita adalah makhluk yang sangat kecil? Sehingga jamaah yang dimakan Allah, kecelakaan besar bagi orang yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kecil, mudah bagi Allah untuk disisipkan ke dalam surga, tapi dia gak sempat untuk bisa mendapatkannya karena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi jamaah yang dimakan Allah, mari kita jaga satu syarat utama untuk bisa dapat surga, yaitu iman. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak akan masuk surga kecuali mukmin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mempertahankan hidayah iman ini jangan sampai hilang. Kalaupun ada sebagian nikmat kita yang hilang, semoga nikmat yang satu ini tidak hilang sampai kita mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.